Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku seiman, seislam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Recording in progress. Halo, masih bisa? Tes. Tes bisa. Bentuk-bentuk siksa kubur ini memberikan satu poin kepada kita untuk lebih masuk ke alam realita. Minimal la ainun ru'at wa la udhunun sami'at, meskipun belum pernah dilihat oleh mata kita, didengar oleh telinga kita, kita bisa memiliki satu gambaran bagaimana siksa kubur itu ada lewat mempelajari bentuk-bentuk siksa kubur yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya, proses kematian setelah manusia itu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka dia berada di dalam satu kondisi di mana manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan di alam kubur. Kemudian setelah itu manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menjadi seekor burung di alam akhirat nanti. Ya. Inilah yang dimaksudkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nasmatul mu'min. Jadi rohnya seorang mukmin nanti Jadi disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, innama nasmatul mu'min ta'irun. Rohnya seorang mukmin itu nanti dirupakan oleh Allah Subhanahu wa taala burung. Yata'allaqu fi syajaril jannah, yang bertengger di pohon-pohon surga. Hatta yurji'ahu Allahu ila jasadihi, sampai Allah Subhanahu wa taala mengembalikan rohnya ke jasadnya, yauma yab'atsuhu, ketika nanti dibangkitkan. Berarti prosesnya itu begini. Makanya kita mendapatkan keterangan dari para ulama, nyawa manusia itu ketemu pisah itu sampai 5 kali. Jadi pertemuan pertama kali di alam rahim, ketika pada umur 40 kedua, Allah Subhanahu wa taala menetapkan juga di sana ajalnya, terus kemudian rezekinya, amalnya, celaka dan juga suksesnya. Allah tiup roh. Nah, ini pertemuan pertama kali jasad dengan roh itu ada. Kemudian ketemu keduanya adalah di alam dunia. Kemudian pertemuan dan juga sempat pisah, tapi ketemu ada di alam mimpi. Kemudian yang keempatnya adalah ketemu lagi setelah pisah kematian, karena inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar, sesungguhnya roh itu ketika dicabut diikuti pandangan mata, itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, fatu'adu ruhuhu ila jasadihi,
Ini ruhnya itu dikembalikan ke jasadnya. Ya, dikembalikan ke jasadnya. Untuk apa? Untuk dihidupkan kembali, ditanya tentang 3 perkara. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Wa man ladzi ursila ilaika? Siapa yang diutus kepadamu? Kemudian yang ketiganya adalah wa ma dinuka? Apa agamamu? Nah, setelah itu dilepas. Nah, ini kemudian diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pohon-pohon surga, dirupakan seperti burung, hatta yurji'ahu, nanti roh itu dikembalikan ila jasadihi, ke jasadnya lagi, yauma yab'atsuhu Allah ta'ala, nanti di hari kebangkitan. Itu. Makanya dikatakan oleh para ulama, kembalinya roh ke jasad di alam kubur merupakan ketetapan final berdasarkan hadis sahih yang berlaku bagi semua mayat, terutama bagi orang-orang yang mati syahid. Namun hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, manusia di alam kubur itu mengalami nikmat, mengalami juga azab, yang disebut dengan fitnah, fitnatul qabri, yang dikatakan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man mata yawmal jum'ati umina min fitnati al-qabri. Barang siapa yang sekarang ini mati pada hari Jum'ah, maka akan diamankan dari fitnah kubur. Ya, itu. Nah, adapun bentuk-bentuk fitnah yang juga disebut dengan siksa kubur antara lain. Yang pertama, alam kubur itu sangat gelap dan juga seram. Oleh karena itu, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, andaikan kita itu merenungkan hakikat alam kubur yang disampaikan oleh Rasulullah satu ini saja, maka itu akan banyak memotivasi kita untuk meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kemungkaran, dan untuk sedikit kita itu memiliki rasa takut, serta persiapan menuju akhirat, sehingga hati kita itu bercahaya, bersinar. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza dakhala an-nurul qalban fasakha wa anshara." Jika cahaya itu sudah masuk ke dalam hati, hati itu akan tenang, jiwa itu akan lapang. Wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah? Apa tanda-tandanya wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-inabatu ila daril khulud. Pelan-pelan latihan untuk menuju kampung penuh kekekalan, yaitu akhirat. Wat-tajafi' an daril ghurur, dan pelan-pelan latihan untuk meninggalkan kampung penuh penipuan, yaitu dunia. Mata'ul ghurur, innamal hayatud dunya, ya, mata'ul ghurur, ya. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah satu kenikmatan yang menipu, satu kenikmatan yang mengecewakan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan itu sahih. Artinya yang mengecewakan itu lebih banyak daripada yang menyenangkan. Yang menyusahkan itu lebih banyak daripada yang menggembirakan. Makanya jangan sampai kita itu terlalu tertaut kepada dunia. Ya. Terlalu kita itu happy dengan dunia. Ya, terlalu kecanduan terhadap dunia. Akhirnya kecewa. Pasti kecewa. Wal istidadu lil mauti qabla nuzulihi, siap mati sebelum datangnya. Makanya dengan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau cahaya iman sudah bertengger di dalam dirinya, maka jiwa akan tenang, hati akan lapang, dada akan lapang, dan konsekuensi yang akan ada adalah apa? Dia itu siap banget untuk kembali kepada kampung akhirat. Dan siap banget untuk melepaskan dunia yang penuh dengan penipuan ini. Dan
yang tidak kalah pentingnya adalah siap banget untuk menyambut kematian. Karena pada dasarnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan mencicipi kematian. Hadirin sekalian, ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita sekarang ini mendapatkan penjelasan bagaimana sebetulnya bentuk gelap dan seramnya azab kubur ini, maka kita sampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, di mana Rasulullah mengatakan, inna hadhil qubura, sesungguhnya kuburan ini mamlu'atun zulmatan ala ahliha, dipenuhi dengan kegelapan bagi para penghuninya. Wa innallaha yunawwiruha lahum, dan Allah akan memberikan sinar untuk mereka, bi salati alaihim, karena salat saya kepada mereka. Dengan demikian, hadirin sekalian, doa, istighfar dan permohonan tasbih untuk mayit dan salat-salat jenazah yang kita persembahkan untuk mereka, itu meringankan, itu menyinarkan. Apalagi di dalam doanya kan, Masya Allah ya. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lihat. Wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu. Wa wassi' madkhalahu. Kita mohon diluaskan tempat masuknya yang lahat. Wa ghasilhu bil ma'i wa thalji. Ya. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi. Ya Allah, berikanlah hunian lebih baik daripada hunian dia di dunia. Wa zawjan khairan min zawji, dan keluarga pasangan yang lebih baik daripada pasangan nanti di dunia. Wa ahlan khairan min ahli, dan keluarga lebih baik daripada keluarga dulu di dunia. Wa nawwir lahu fi, wafsah lahu fi, wa nawwir lahu fi. Luaskan dan berikan cahaya untuk dia. Masya Allah. Makanya ikhwah sekalian, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan segan-segan kita untuk menyisihkan waktu bila ada salatul janazah. Itu adalah kebaikan besar yang mengalahkan kebaikan souvenir yang kita berikan di dunia, yang mengalahkan kebaikan hadiah yang kita berikan di dunia. Wallahi, ya, cendera mata apapun bentuknya yang kita berikan di dunia, itu akan masih lebih mahal doa-doa yang kita sampaikan ketika dia saat sedang dalam keadaan berubah jenazah kita solati. Ya. Makanya doa kematian yang kita sampaikan kepada mereka itu akan memberikan sinar, karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan, innallaha yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Masya Allah. Kemudian yang kedua, ya, seramnya siksa kubur adalah dipukul dengan palu kodam besi. Masya Allah al-afiyah. Masya Allah. Coba bayangkan, bagaimana kalau kita dipukul dengan palu kodam besi yang tidak pernah kita bayangkan besarannya dan keras pukulannya. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, al-'abdu idza wudi'a fi qabrihi, seorang hamba ketika diletakkan di kuburannya, wa tuwalliya, kemudian ditinggalkan oleh para pelayatnya, wa dhahaba ashabuhu, dan pergi para sahabatnya, hatta innahu la yasma'u qara'ani 'alihim, sampai si mayit itu mendengarkan terumpah sandalnya ketika mereka pergi dari kuburan itu menuju rumah masing-masing. Atahu malakani, kemudian datanglah dua malaikat.
Fa'aq'adahu, kemudian dia didudukkan. Fayaqulani lahu, kemudian dia bertanya kepadanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana pendapat kamu? Bagaimana pandangan kamu? Apa komentar kamu? Madza taqulu fi hadzal rajul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fayaqulu asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Masyaallah. Bila seorang mukmin dia akan menjawab tegas, asyhadu annahu Muhammad abdullahi wa rasuluhu. Fayuqalu unzur ila maq'adika minan nar. Lihat, andaikan kamu tidak bisa menjawab, andaikan kamu sekarang ini kufur kepada Allah, maka lihat itu tempat kamu di neraka. Abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah, dan Allah akan tempat nanti di surga seperti ini ditunjukkan. Allahu Akbar. Jadi tidak ada suasana riang, senang, bahagia, paling puncak ketua ditunjukkan. Andaikan kamu masuk ke neraka, ini tempatmu. Nah, sekarang lihat. Karena kamu beriman, karena kamu bisa menjawab, karena kamu mukmin sehingga sanggup mengatakan dan konsekuensinya dijalankan Abdullahi wa Rasuluh, maka itu tempat kamu nanti di surga. Qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fayarahuma jami'a. Masya Allah. Si mayit itu diperlihatkan dua-duanya. Tempatnya, andaikan dia masuk di neraka, dan tempatnya dia di surga. Ya. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Dilanjut. Wa ammal kafiru awil munafik. Adapun orang-orang kafir dan munafik, fayaqulu la adri. Kuntu aqulu ma yaqulun nas. Saya hanya mengatakan seperti yang dikatain orang. Kata orang sih. Makanya beragama itu jangan kata orang. Nanti ketika ditanya malaikat juga kata orang. Dan itu ciri-ciri jawaban munafikun. Agama cuma berdasarkan kata orang, menurut orang. Haruslah kita itu beragama didasarkan atas apa? Qala Allah, qala Rasul, yang didasarkan atas al-ilmu. Makanya katanya Ibnu Qayyim, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Yang namanya ilmu adalah apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, dan apa yang dikatakan oleh sahabat. Akhirnya dikatakan kepadanya, la daraita wa la talaita. Kamu nggak ngerti, kamu nggak belajar, kamu nggak berusaha untuk baca. Thumma yudrabu bimitraqatin min hadidi. Kemudian dipukul dengan kodam besi. Darbatan, sekali pukulan, baina udhunaihi, antara telinganya, ya di sekitar telinganya, ya. Fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa thaqalain. Kemudian dia teriak kencang, didengarkan oleh semua makhluk kecuali ats-thaqalain, jin dan manusia. Makanya ketika kita berada di alam kubur, ketika di kuburan, ya, kita bawa sapi, kita bawa kambing, kita bawa ayam, itu dia nggak konsen makan, bolak-balik mengangkat kepalanya, bolak-balik dia itu nggak makan terus, karena mendengarkan siksa kubur itu. Dan siapa yang bilang? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Tuh. Kemudian siksa kubur yang ketiganya adalah dihimpit dengan bumi. Masya Allah. Coba bayangkan, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kita hanya di atas kuburan. Andaikan jam 1 atau jam 2. Di sana gelap gulita. Kemudian di sanalah kita membayangkan, andaikan kita itu masuk ke dalamnya. Andaikan kita sudah menjadi bagian daripada penghuninya. Coba bagaimana? Bayangkan.
Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna lil qabri daghdatan, sesungguhnya kuburan itu ada tekanan, ada himpitan. Walau naja aw salima ahadun minha, andaikan ada orang yang selamat, la naja Sa'ad ibnu Mu'ad. Walaqad dhamma dhammatan summa urkhiya anhu, dia dicepit, dia dihimpit dengan sekali himpitan, kemudian dilepaskan lagi. Allahu Akbar. Makanya patutlah seorang sosok khalifah teladan Umar bin Abdul Aziz bagi-bagi murung. Kenapa? Karena semalaman dia merenungkan bagaimana kondisi alam kubur. Setelah 3 hari dia bayangkan, ya, bentuknya sangat menyeramkan. Dari pelupuk matanya keluar cairan yang sangat menjijikkan. Dari lubang telinganya, mulutnya, hidungnya keluar cairan, ya, nanah campur darah. Apalagi mulut ini perutnya sudah mulai pecah. Meskipun dulu di dunia sangat cantik atau tampan rupawan, gak ada seorang pun yang mau mendekat. Inilah hakikat daripada iman kepada Allah, iman kepada alam akhirat. Dari mulai alam kubur, kondisi kuburan, baik itu nikmat maupun azab. Tuh. Nah, ada yang sekalian, bentuk yang berikutnya, D adalah dibelit dengan ular berbisa. Masya Allah. Subhanallah. Ya. Membayangkan tidak. Ya. Kita baru ketemu dengan ular kecil saja. Ya. Kita itu sudah miris. Bagaimana dengan ular sangat besar yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Haythami di dalam Majma'uz Zawaid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yursalu 'alal kafir hayyatan. Dikirimkan Allah Subhanahu wa taala atas orang kafir 2 ular berbisa. Wahidatun min qibali ra'sihi, 1 ular di arah kepalanya, wa ukhra min qibali rijlaihi, dan 1 lagi di arah kakinya. Ya, taqridanihi qardan, terus menggigit dan terus menggigit. Kullama faragata adata, ya, habis dia gigit, selesai gigit lagi, terus sampai ila yaumil qiyamah. Nasallallahu al-afiyah. Dengan demikian, jangan dibayangkan, ya, seperti orang awam bodoh. Setelah mati selesai. Makanya sang penyair mengatakan, "Walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu ghayata kulla hayyin." Andaikan kita setelah mati itu dibiarkan, tidak ada sesuatu kehidupan, tidak ada alam, maka semua orang akan bercita-cita kematian untuk melarikan diri dari berbagai macam tantangan hiruk pikuk dunia. Tapi tidak seperti itu. Makanya orang-orang kafir, orang-orang munafik, semuanya ingin ada sesaat bisa kembali ke dunia. Dan dia mengatakan, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan. La'alli. Tetapi itu semuanya adalah hanya omong kosong. Adapun bentuk siksa kubur berikutnya adalah dibakar dengan api. Masya Allah. Ini adalah siksa kubur yang dikhususkan untuk Fir'aun dan bala tentaranya, seperti yang ditegaskan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'min ayat 45-46. Wa haqa bi ali fir'auna su'al 'adzab. Telah ditetapkan untuk bala Fir'aun dan bala tentaranya azab yang paling buruk. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka api, ya, dipaparkan setiap hari, pagi dan sore, sore dan pagi. Wa yauma taqumus sa'atu, dan nanti setelah kiamat ditegakkan, dikatakan oleh Allah, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Masukkan itu Fir'aun dan bala tentaranya kepada azab yang paling pedih.
Makanya dari sini tidak benar kata orang bahwa siksa kubur itu tidak ada. Di Quran mana? Ini, lihat surat Al-Mu'min ayat 45-46. Karena di sini ada an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka dipaparkan kepada mereka pagi sore. Wa yauma taqumus sa'a, nanti setelah ditegakkan hari kiamat, berarti ada siksaan sebelum ditegakkan hari kiamat, yaitu alam kubur. Ada yang setelah ditegakkan, yaitu adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, azab kubur untuk orang-orang sombong. Hadirin sekalian, diperhatikan. Dan sombong itu didefinisikan oleh Rasulullah SAW, batarul haq wa ghamdun nas. Ya, menolak kebenaran, meremehkan orang. Walaupun tampilannya munduk-munduk, kalau sekarang ini lewat membungkukkan punggung, itu semuanya tidak ada artinya buat memaknai ketawaduan. Yang namanya rendah hati, tawadhu, tidak sombong adalah orang yang dengan sukarela tanpa ada ganjalan menerima kebenaran. Wa ghamdin nas, tidak pernah meremehkan orang ketika dia itu menyampaikan kebenaran. Ya. Betapa banyak sekarang orang-orang sombong sekarang ini. Ketika disampaikan tentang kebenaran, mencibirkan, merendahkan, bahkan mengolok-olok. Ya. Ini semuanya, ada yang nyinyir, ada yang mengolok-olok, ada yang sekarang ini memberikan satu bantahan-bantahan yang tidak patut. Ini semuanya adalah ungkapan batarul haq wa ghamdun nas. Menolak kebenaran, meremehkan orang yang membawa kebenaran. Nah, ini siksaannya, hadirin sekalian. Disebutkan di dalam sabda Rasulullah, bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu. Ketika seseorang itu berjalan petentang-petenteng karena kagum dengan tampilan dirinya, kagum dengan dandanannya, murajjilun summatahu, dan kagum dengan sisiran rambutnya, idh khashafallahu bihi, kemudian tiba-tiba dia ditenggelamkan oleh Allah. Fahuwa yatajaljalu ila yaumil qiyamah, dia sekarat sampai hari kiamat. Masya Allah. Makanya hadirin sekalian, yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai kita itu sombong dengan tampilan kita, sombong dengan dandanan kita, angkuh dengan berbagai macam kepemilikan kita. Jangan-jangan kita dimasukkan oleh Allah termasuk orang-orang yang dia dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba kepleset, tiba-tiba jatuh, mati, kemudian dikubur sekarat ila yaumil qiyamah karena kesombongannya. Ini bentuk siksa kubur bagi orang-orang yang sombong. Yatajaljalu, ya, sekarat. La yamutu fiha wa la yahya. Yatajaljal ila yaumil qiyamah. Nas'alullah al-afiyah. Ya. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu an, kalau bukan karena 3 urusan, maka aku akan ingin segera bertemu dengan Allah. Aku rindu meletakkan keningku untuk sujud kepada Allah. Aku senang duduk di majlis ilmu dalam rangka untuk mendengarkan intisari kata-kata bijak. Aku ingin terus berjihad di jalan Allah. Kalau bukan karena itu, nggak ada sesuatu yang mendorong untuk hidup di dunia bagi seorang Umar bin Khattab dan seorang mukmin yang sekarang ini meniti jalannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu jadi bukan sekarang yang ditonjolkan kesombongannya. Ya pengen tetap di dunia karena aksesoris pamernya, karena keangkuhannya, nasallallahu alaihi. Ya. Itu, ya.
Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya din sekalian, azab kubur bagi koruptor yang memakan harta haram. Ya, harta haram. Ya, ada yang Masya Allah, walladhi nafsi biyadi, inna syamlata allati akhada yawma khaybar minal maghanim, lam tusib hal maqasim, latashta'ilu alaihi nara. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, orang yang korupsi mengambil syamlah, secari ya, sehelai pakaian yang dia curi dari perang Khaybar, sebelum dibagi, yang itu adalah milik negara asalnya, itu nanti akan menyala api neraka di kuburannya. Masya Allah. Ya, Nasallallahu al-afiyah. Berikutnya, azab kubur bagi orang yang gemar menghibah, namimah, mengadu domba, dan tidak menjaga diri dari cipratan air kencing. Ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan, innahuma la yu'adzaban, keduanya disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, tidak disiksa karena perkara besar. Amma ahaduhuma, adapun yang lainnya, fakana la yastatiru minal baul. Yang pertama tidak pernah menjaga kencing. Wa amal akhar, adapun yang kedua, fakana yamshi bin namimah. Yang lainnya suka namimah. Ya, suka melakukan ghibah, fitnah. Ya, kia jalan sana sini, nama masya'im binamim. Ya, jalan kian kemari dengan namimahnya, fitnahnya. Manna'in lil khairi mu'tadin azim, menghalangi kebaikan dan melampaui batas di dalam dosa-dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, azab kubur bagi khotib gadungan. Masya Allah. Di mana Rasulullah SAW dikatakan dikatakan oleh Jibril, ataitu lailatan usliyabi, saya datang pada waktu disrokkan ala qaumin, ada sekelompok kaum, tuqradu shifahuhum bimaqarid, jadi lidahnya ini digunting-gunting terus, min narin, dari neraka. Faqultu ya Jibril, man haula, siapa mereka? Qala khutaba'u ummatik, mereka adalah khotib-khotib, penceramah-penceramah, orator-orator gadungan umatmu Muhammad. Alladzina yaquluna ma la yaf'alun, dia berbicara tetapi tidak mengamalkan. Artinya antara teori dengan praktek, antara teori di dalam Islam, ilmu di dalam Islam, ternyata yang dipraktekkan berbeda. Di dalam dalil musik diharamkan, prakteknya musik dihalalkan. Di dalam dalil sekarang ini kita dianjurkan untuk meninggalkan bid'ah, ternyata di dalam prakteknya dia mengamalkan bid'ah. Wa yaqra'una kitabullah, dia baca kitabullah, tahu dalilnya. Wala ya'maluna bihi, dia tidak beramal. Assallallahu al-afiyah. Dan yang terakhir adalah siksa kubur yang menimpa pendusta, penzina. Pendusta ini nanti disebutkan dalam hadis yang panjang, ditusuk ya dengan besi dari rahang kanan tembus dengan rahang kiri sampai lehernya. Adapun penzina diletakkan di suatu tempat yang atasnya sempit, yang bawahnya lebar dalam keadaan telanjang, laki perempuan di sana. Adapun pemakan riba diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sungai darah, setiap dia itu mau keluar dilempar batu. Adapun orang-orang yang meninggalkan sholat dan melantarkan Al-Quran, siksaannya Masya Allah lebih pedih. Ya, Allahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Dan ikhwas sekalian, karena sekarang ini sudah masuk sholat asar, saya kira kita cukupi sekian saja. Dan tidak ada tanya jawab ya. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kita buka tanya jawab di kesempatan yang juga lebih nyaman ya. Biidznillah. Wallahu a'lam bishawab.